Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu SD Negeri Termas, terutama Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, maaf di sini saya mengganggu kalau bukan pada semua. Di sini saya mendapat tugas tentang yaitu CGP atau 10 tentang budaya positif. Yaitu saya ingin memenuhi tugas pada modul 1 ke 4, yang mana di situ kita harus ada aksi nyata memaparkan atau membagikan pemahaman tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Yang adalah pembahasan atau diseminasi dari kami kepada panjenengan semua, sehingga dengan ini nanti diharapkan apa yang saya dapat dari CGP yang selama ini sudah menjelaskan modul 1 kurang lebih selama 2 bulan, nanti ilmu yang saya dapat bisa panjenengan strategi. Betul ya? Langsung saja di sini saya akan mulai tentang yaitu pertama adalah pembukaan saya aksi nyata, yaitu di dalam tugas saya 1.4 A9 membagikan budaya positif di sekolah. Betul JKP angkatan 10 SD Negeri Termas Kabupaten Bogor. Berangkat dari filosofi Ki-Hajar Dewan Bapak, yaitu menurut filosofi pemimpin Ki-Hajar Dewan Bapak, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persembunyian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan kunci utama untuk menciptakan manusia beradab. Pendidikan harus berpihak pada murid. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kita di sini di Indonesia itu pendidikan untuk saat ini, terutama pada kurikulum merdeka, ini dititik beratkan pada filosofi Ki-Hajar Dewan Bapak, yang mana panjenengan pun Ki-Hajar Dewan Bapak adalah sampai sekarang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dari pemikiran-pemikiran beliau tumbuhlah semangat kebangsaan terutama dalam hal pendidikan, sehingga yang sebelumnya dimanfaatkan oleh orang-orang luar negeri, ternyata kita sekarang sudah mulai mengadopsi itu dan kita akan melakukan sendiri di diri kita sendiri. Yang mana filosofi dari pemikiran Ki-Hajar Dewan Bapak yaitu sebenarnya kita itu sebagai seorang guru, tugas utama kita adalah menuntut anak, yaitu menuntut anak dengan segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak nanti dengan kita tuntut sedikit akan menjadi manusia yang utuh, manusia yang bisa diterima oleh anggota masyarakat. Mungkin suatu saat nanti anak kita akan menjadi bayan, mungkin akan menjadi nanti ketua RT atau RW, sehingga mereka akan terpakai oleh masyarakat. Itulah pentingnya kita sebagai pendidik itu menuntun. Jadi kalau selama ini kita masih menggunakan teori pembelajaran yang berasal dari guru kita, itu juga bagus. Namun ternyata di sini sebenarnya sedikit demi sedikit oleh Ki-Hajar Dewan Bapak. Contoh ada anak yang itu gambar. Jadi bagaimana kita sebagai orang guru bisa menuntun sebagai anak itu menjadi orang yang menuntun dalam bidang gambar seperti itu. Ada anak yang mungkin ada talenta membuat kerajinan tangan, itu kita sebagai guru bertugas sebagai penuntun supaya anak itu menjadi pengrajin yang handal seperti itu sebagainya. Mungkin ada anak yang pandai bicara, bagaimana kita menuntun anak itu menjadi orang yang menjadi orang terulung sehingga terpakai di dalam masyarakat. Kemudian pendidikan adalah tempat persaudaraan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan kunci utama untuk menciptakan manusia beradab. Di sini dimasukkan bahwa setiap anak itu sudah lahir dengan kodratnya sendiri-sendiri. Anak itu mungkin seperti kita Pak Yaman mungkin menanam padi, bukan mungkin Pak Yaman menanam padi SR atau mungkin AR, itu nanti setelah ditanam mau panen berubah menjadi segerai, tidak mungkin. Ya anak itu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang petani dengan padi itu, dia caranya lemokke, dia caranya menetes isine seperti itu. Jadi tidak merubah. Kue kudu tinggi. Untuk menentukan sekarang tidak seperti itu kan? Jadi sesuai dengan pemikiran Ki-Hajar Dewan Bapak, lalu kita sebagai guru itu nuntun sebagai petani
nandur jagung, piye carane rabuk, piye carane menyiangi tanaman, piye carane nyemprot supaya mentes hasil seperti itu. Kemudian yang berkaitan pendidikan harus berpihak pada murid. Sebagaimana prinsip beliau yaitu kita seorang guru diusahakan untuk bisa menghargai pada murid. Terus kita sebagai guru itu ngamlo yang murid mau karpe murid kita ladeni, tapi dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek Indonesia. Kemudian dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Di sini adalah ending nanti kita pembicaraan pada kali ini yaitu tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita membudayakan hal-hal yang sesuai dengan koridor pendidikan sehingga nanti bisa menjadi budaya positif di sekolahan. Contoh, mungkin kita awal-awal dulu sulit mikir ada yang mikirkan piye carane kita punya budaya positif asmal husna, tak yono. Kemudian ada yang lainnya juga asmal husna. Nah, itu kita jalankan. Awal-awal ya benar, piye carane, ngono piye, ternyata sekarang sudah menjadi budaya positif. Salah satu budaya positif kita di sekolah SD Universitas adalah kita bisa melaksanakan budaya asmal husna setiap hari. Ini suatu approach buat kita bahwa ternyata tidak disadari apa yang kita kerjakan itu sudah masuk pada materi yang kita bicarakan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini nanti sebagai seorang pendidik kita memasuki kurikulum merdeka seperti yang dibaca oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Kamus Merdeka Belajar. Itu kita sebagai pendidik bagaimana menuntut anak menjadi anak yang menjadi belajar, yaitu dengan penerapan pencapaiannya yaitu nanti apa ini? Endingnya pada pelajar Pancasila, Rasul pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tidak ada nyanyiannya seperti yang biasa saya nyanyikan. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ending dari pendidikan sekarang ini yaitu kurikulum merdeka adalah melihat adanya 6 profil pelajar Pancasila ini. Pertama beriman, bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, terakhir mandiri. Ini yang harus kita capai. Kenapa ini ditaruh yang belakang? Karena jika orang itu beriman, nanti akan otomatis mereka akan punya pandangan luas, berpendidikan global, punya pandangan luas bagaimana pentingnya persaudaraan, kemudian masuk ke bergotong royong. Ono kancane kira anak tugas dikerjakan dengan bergotong royong. Oh ini ada tujuan Pak sekolah untuk menjadikan ini bergotong royong. Kemudian setelah bergotong royong akan tumbuh bagaimana kreatif. Memunculkan kreatifnya. Oh itu mampu bingung udah kita pantas, tapi dengan ini, Pak, kita beli bunga, Pak, kita beli yang beli seperti itu. Nanti akan menjadi kreatif. Kemudian bernalar kritis. Saya ini yang harus ditanduri, biasanya diri mau panik. Oh, baik, mau sendiri, ini ledus, benar. Apa tambuhan gue? Apa gue? Kotoran ayam sinus, ini, tak kuning, tidak seperti itu. Kemudian nanti terakhir adalah mandiri. Mandiri adalah kebutuhan kita, namun tidak bisa terus dari kesemuanya tadi. Kemudian di sini saya akan menerangkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran sebagai berikut. 1. Berakhlak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif. Kemudian peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menjadi coach atau pemimpin bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas. Nilai yang harus kita capai, kita sebagai orang pembelajaran nanti di era pembelajaran kurikulum merdeka adalah ini Bapak Ibu sekalian.
berpihak pada murid, bagaimana murid berpikir sesuatu, kita mengikuti, kita meladeni, kita menontonnya, efektif. Setelah kita mengadakan pembelajaran tersebut, bagaimana kita refleksi diri, orangnya yuk, kita ilmu perlu tambah ini, kita jadi perlu ditambah ini dan ini yuk, seperti itu. Kemudian mandiri. Jadi sebagai seorang guru kita diusahakan bisa mandiri dalam menyesuaikan terutama tugas-tugas yang berkaitan dengan berat kita dalam sebagai guru. Kolaboratif adalah bagaimana kita harus bisa berkolaborasi dengan teman, terutama dalam hal kegiatan yang bersamaan. Ada kegiatan upacara, bagaimana kita kolaboratif. Ada yang sebagai pembina upacara, ada yang sebagai pendamping anak terus, sebagai pendamping anak belakang supaya tidak gaduh, termasuk kolaboratif. Kemudian inovatif. Bagaimana kita seorang guru harus bisa menumbuhkan ide-ide kreatif untuk belajar murid yang tajam gembira, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira dan bergembira. Inilah hal yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak yaitu pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita seorang guru harus bisa memimpin anak-anak satu pembelajaran. Kemudian mendorong kolaborasi. Bagaimana jika kita ada tugas anak diajak untuk berkolaborasi, digabungkan dengan teman yang ini supaya begini, kita mau gini deh, mau kompetitif dan mau jenis jalan. Mungkin itu jadi aturan ini yuk pindah ke sini seperti itu. Jadi anak guru harus kreatif bagaimana bisa mendorong kolaborasi anak supaya nanti bisa terjadi komunikasi yang baik. Menjadi kita sebagai guru lain ini bagaimana kita sebagai seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin. Seandainya kita bisa aku sama ini bagaimana teman lainnya bisa mungkin sedikit diwarnai dibimbing supaya juga itu bisa hal yang baik. Mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana maksudnya ini adalah bagaimana kita seorang guru penggerak itu bisa melatih anak menjadi pemimpin. Kita kita kampus kerja tua, terlatih kita jadi kita yuk. Ini akhirnya kita perlu ini kita pintarnya dengan pemimpin upacara. Bagaimana diajak menjadi pemimpin? Ini kita si Akila ini veteran ini ordinir tentang Aris atau tentang Wangkas kita jadi bendera seperti itu. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid dari murid yang lain. Terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana kita sebagai seorang guru kalau bisa kita buat komunitas sendiri sebenarnya, tapi kalau nggak bisa bagaimana minimal pada kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani itu kita harus aktif dalam wanita, KKG, kegiatan TGI sebelum kita harus aktif. Sehingga walaupun kita tidak berlaku sebagai petugas atau sebagai koordinator kita, walaupun sebagai guru kita juga harus aktif. Di sini Bapak Ibu kita tambahkan itu visi misi saya sebagai guru penggerak yang nanti sama nanti kita juga akan bicarakan di hari Rabu. Nanti akan ada PI pendampingan individu saya dari Rabu nanti. Misalnya sampai tergantung pada kepala sekolah dan pada guru mungkin satu atau dua guru untuk berdiskusi untuk membicarakan tentang visi dari guru penggerak, yang mana minimal harus saja terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid dengan tidak meninggalkan profil pelajar Pancasila. Minimal ya. Nah, untuk mencapai visi guru penggerak nanti kita akan menggunakan asas ini budget. Budget itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran dari impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nanti untuk menjabarkan dalam visi misi itu bisa dijabarkan dengan 5 hal tersebut, itu dengan alur budget. Di sini kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu sekalian. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pertama yaitu ini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan individualitas.
restitusi mengenai 5 kontrol dan restitusi mengenai segitiga restitusi. Apa saja dari 6 hal ini? Mari kita simak satu persatu. Pertama, disiplin positif dan kebijakan universal. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid agar menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari ujian menjadi berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Bapak sekalian, mungkin kan kita pernah ya kita lihat anak itu cahaya pintar, tapi kadang pintar itu nyepelek kancane. Aku sih dulu, aku baru mohon malai cara yang kurang pintar, gitu. Jadi kadang seperti itu. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menerapkan anak-anak nanti dia caranya cahaya pintar tapi bisa menampilkan diri pintar bertempo dalam menjadi teman sejarah, memberikan teman sejarah seperti itu. Kemudian cara penerapannya itu mengajar tanggung jawab. Jangan lupa pintar, tapi itu tanggung jawab. Tanggung jawab ini jadi wis dadi yo jalan sik, jentak demane kontone, anteng, nak perlu ono kuliahane kali berat liyane seperti itu. Nah, kemudian tujuannya apa? Supaya bisa mengontrol diri, supaya nanti kesan wis dadi ben gak rame diri, ben gak mau bucek diri seperti itu, ya. Ini kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ini maksudnya begini Bapak sekalian. Mungkin kadang ada murid kita itu, Bu, aku belum siap Bu, neng aku jendak bukai permen loro. Nah, aku udah tenanan mau aku pinter Bu. Nah, nggak boleh ya, tetap harus tenanan. Jadi bagaimana menunjukkan anak itu bahwa mereka itu belajar tidak pernah paksaan, dipaksa gurunya itu selalu tidak, gitu. Nah, jadi jangan sampai anak itu belajar karena paksaan kita. Kowe itu sinau, sesuk ujian, itu kurang pas. Bagaimana anak itu nanti supaya tumbuh sendiri, sadar sendiri. Oh, sesuk ujian, aku butuh piye? Aku butuh sinau. Meskipun aku tidak dikasih contoh dari Bapak Guru, aku bisa mandiri, udah contoh liyane, dia caranya aku bisa mengikuti kegiatan belajar tes di minggu depan seperti itu. Itu Bapak G. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia yang juga menjadi dua. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Motivasi internal itu berasal dari diri sendiri. Sedangkan motivasi eksternal itu berasal dari orang lain. Contohnya begini Bapak Ibu. Bah, mungkin kita ya, dulu kan kita cilik, aku sebenarnya pengen jadi guru. Nah, itu termasuk motivasi internal ini. Jadi motivasi itu berasal dari diri kita sendiri. Aku sebenarnya pengen jadi guru. Aku bisa dengan orang tuaku. Seperti itu. Jadi itu masuk internal. Beda lagi dengan eksternal. Kowe ra iso kudu dadi guru. Ya mbok, akhirnya terpaksa. Itu beda lagi. Jadi kalau yang dari arah lawan tadi itu masuk motivasi eksternal. Tapi kalau dari diri sendiri, ini termasuk motivasi internal. Contoh gini. Aku mancing kalau tak giato ya. Mancing dan untuk iwak. Itu termasuk motivasi internal. Berbeda jika Mas mau, gue mau macam dia tuh mau beli itu mah, itu masuk dari orang lain, itu eksternal. Kita masih lagi, seperti itu masuk eksternal. Bapak mungkin, jadi kita harus tahu, oh motivasi mana ini kita, eksternal seperti ini. Kadang ingin bertimbangan, aku mau mancing tak jatuh gini untuk, seperti itu masuk timbangan. Ini dari orang lain seperti ini. Sebaiknya hindari hukuman dan memberi penghargaan lebih
untuk meminimalisir kemunculan informasi formal pada diri ini. Kemudian berikutnya Bapak-Ibu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Tadi sudah saya singgung bahwa termasuk profil pelajaran Pancasila ini adalah nilai-nilai universal. Apa saja? Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Bapak-Ibu sekalian, setiap orang pasti ingin enam hal ini. Gimana? Pengen mau jadi beriman, pengen mau jadi mandiri, pengen bernalar kritis, pengen berkebinekaan global, pengen bergotong royong, dan kreatif. Kenapa dikatakan sebagai nilai kebijakan universal? Karena sifatnya umum, menyeluruh. Tidak orang Indonesia, tidak orang Malaysia, tidak hanya orang Asia Tenggara, bahkan orang Eropa, orang Arab, orang Ethiopia, semua mau menghendaki ini. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dean Goosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, disebut dengan motivasi eksternal tadi, dasar tadi. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, disebut dengan motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi internal. Tadi sudah saya katakan, Pak Jan tadi pengen mancing karena ada kemauan sendiri atau pengen itu aneh, ya seperti itu. Itu contoh eksternal, ya ini. Kemudian hukuman, Bapak-Ibu sekalian, ini ada kita itu seperti ini, wah, sakit mencari piringnya keseluruhan hukum seperti ini. Pengulas DC, cepro, capapat, seperti ini. Di hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, dan tidak itu. Ini akan membahas hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Mulai tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ini mau ono Robi yang aku tinggal sana. Meski tahu pun deh. Gak tahu hukumannya apa, gak tahu. Eskolor mana jajarin betul sangkatnya berdiri. Ini hukuman termasuk. Cuma berasa angkat pun berdiri. Hukuman berdiri. Perkosaan kosak mati pun berdiri. Itu termasuk hukuman. Atau mungkin seperti ini. Kalau udah ngisi seperti itu termasuk hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Yaitu dari pihak guru atau pihak orang yang memberi hukuman. Hukuman itu sifatnya yang dihukum tidak tahu dulu atau tidak tahu. Oh, pesan gue, saya ini kok gak gara PR, tak nulis, aku tidak akan mengulangi hal lagi. Kalau nulis yang 100, termasuk pun ada begini. Pernah gak seperti itu mungkin? Nah, gak pantai, gak nulis, gak gara PR. Hal ini soalnya ditulis yang 100, itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik. Hukuman itu kadang bisa berupa fisik, masalah, kadang bisa psikis, masalahnya. Seperti itu. Ada yang disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata, bisa dengan perbuatan maupun kata-kata. Seperti itu. Ini contoh hukuman begini. Kemudian konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Gini dulu. Kita baca dulu aja ya. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh yang murid dulu. Contohnya ini. Nah, konsekuensi logis. Kalau tak ini, kita hanya akan menonton sampai adik siap kembali bermain tanpa mengumpul. Nah, ini contoh begini. Kita itu punya anak. Kueku gak boleh kemana sak durunge kue ngapusik. Jadi itu termasuk konsekuensi seperti ini. Kita pernah nggak begini? Jadi zaman itu seperti ini. Kita mungkin mau anaknya, guru, ayo anaknya bu, mau resa, kayak bisa pusat terus saja. Gue sama saya, lama pelajaran itu termasuk apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Orang musik, berarti ini yang
Belum selesai berarti orang lain pelajaran gitu lah ya. Orang selesai kan selesai juga dulu dan mereka sudah memproses sebelumnya. Itu seperti sih, itu termasuk konsekuensi. Pada proses yang kita tidak aman untuk berjalan waktu pendek. Wah, Pak ya gue, mau Pak besok gue, masuk ke semuanya kok itu aja mengaku lagi sendiri. Mau Pak besok gue mau, lihat baru makan. Saya sudah diputus ya, diputus tentang lihat. Lihat mau ketemu aku, gue seperti itu. Masih masuk nasi ya? Kan sudah coba ya. Tadi itu masih ada ini sih. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman batas sendiri ya, menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit ada ya, anak membenci kedisiplinan, itu termasuk paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wes sampai saiki tangan ini berapa jam? Pemaksaan nih. Lagi hukuman. Jadi dengan konsekuensi harus terjadi, tapi anak harus mengerti. Tadi harus dia tahu, ini termasuk konsekuensi. Kemudian anak belajar mengatur aturan. Terus mulai, anak sosok sak dunia, aku di sungai ini kalau ibu tangan sih, jangan besok. Itu masuk konsekuensi dari kemudian coba mungkin kita sama-sama kita tegas termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencapai suatu sekali dalam hukum lewat saya tidak akan terlambat lagi bersatus. Hukuman itu? Hukuman lagi? Hukuman sih. Lari kalau melakukan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman. Kalau lari sih. Hukuman lagi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas ya, murid dia pusat 15 karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Pas hukuman kaget, lalu ada proses berarti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah diserahkan wijoli mengasani. Membersihkan tumpang di meja terus karena tersinggul pada pelajaran. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sandal sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Konsentrasi lagi. Kemana itu hukuman itu? Jadi lari lapangan basket juga harus kita lihat lagi. Ya. Benar. Hukuman konsekuensi dia pertama yang lagi tadi kita sudah mengenal hukuman, kita mengenal hukuman tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang ada restitusi. Ini seperti kemarin yang saya sampaikan. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan praktik yang tepat. Ini baru ini satu yang kemarin videonya tidak bisa tidak sampai karena levelnya ternyata nggak bisa, ini nggak ada editingnya ternyata kacau. Ini gini contohnya, kemarin saya buat kasus seperti kasus itu begini, hanya untuk anak saja. Ada anak Rio, contohnya Rio itu mengambil botol minuman tabur pelajaran cukup botol masuk bumi. Nah, itu nanti bagaimana kita bisa membuat restitusi pada anak. Nah, caranya gimana? Caranya anak itu dipanggil, kemudian dikandani. Yo, kamu istirahat ya? Kamu Pak, PLT gak tak coba ngomong. Tahu Pak, ngopo coba sebut. Aku Pak, aku ngombe satu botolnya Pak. Enggak juga ngomong Pak. Lah kok ngombe tadi ngopo? Masalahnya apa? Kamu jadi yang dulu Pak Mas kita ya. Bila itu kan siapa kalau diumbi tahu bi. Ya seperti itu. Nah kemudian gurunya berkata memang jenis orang ini pasti yang ngombe. Kalau nak ngombe dia bukannya orang kakek. Kakek orang betul. Tapi yang kue tak ngomong jadi dia sendiri tidak kok enggak.
Kowe carane kamu pilih nembung Pak lah yo kuwi carane kowe nembung aja mbaten dulu bae ora nembung bae kok gak apik. Nah terus kowe dia perbuatan mau bener dosa salah Pak. Nah berarti salah mungkin Pak salah. Nah jadi ngono berarti sesuai dalam keyakinan tersebut kan? Bukan Pak, ya coba sebelum masih keyakinan tersebut gak oleh ngarani koncone jeneng wong tuane, gak oleh ngapusi kancane, gak oleh cukup barang koncone sadurunge nembung. Termasuk keyakinan kelas, masuk berdoa dulu sebelum pelajaran masuk yang kelas. Berarti wis ono keyakinan kelas iki dhewe ada sambung Pak. Yen ngono sesuk yen kowe pengen ngombe dan mana itu piye? Yo nembung sik Pak, lha kuwi kowe kudu nembung ya wis saiki ngono. Kowe balik nang dolanan meh. Saiki kapan kowe arep nanyai setiap nggone kanca cukup nembung? Besok Pak, tenang ya. Nggih Pak, ya wis. Tenangan latihan ojo nganti njupuk ngene kancane tanpa nembung. Nggih Pak. Wis ngene ya, Pak bener ya. Itu termasuk restitusi. Restitusi lah. Oh, kalau saya itu ya, nah ini contoh ada loh, contoh restitusi. Nembung dulu. Oke. Nembung bukan. Ciri-ciri seperti ini. Ini kalau ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, bukan kayak hukuman lain. Restitusi bukan kayak hukuman, bukan kayak konsekuensi, memperbaiki hubungan. Jadi bocah kapan sih cukup udah sedih, udah rusak hubungan ini, tetap mati. Jadi Restitusi. jangan cukup hubungan anak itu semua. Tapi aku tuh Pak, apa aku Pak? Gitu gitu. Ini gitu lagi ya. Dan tanganan bukan pasangan. Seperti tadi saya katakan. Jadi menurut kapan dia mengenai apa sepapan seperti itu. Menuntut untuk melihat jalan diri. Berarti itu termasuk salah bukan? Itu dia lagi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Orang tolik, orang apa? Ya jadi tak mau, yang orang tidak tahu, yang berarti yang orang ini yang nunggu ya. Nah itu pasti terjadi. Kemudian cara yang paling baik, cara yang paling baik untuk misalkan anak yang seperti tadi ada kadang tadi dengan cara restitusi. Fokus pada solusi, bukan pada hukuman atau konsekuensi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada pembelajaran. Jadi semua kalau umpama karo kancamu engko tak omongin kelas ben kurang kabeh yen ngombe kuwi kancane kudu nembung bis. Seperti itu kalau ini adalah restitusi. Keyakinan kelas. Nah, ini kadang kita sering pas acara nyambi, ayo saiki lihat sik dari kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas nanti akan dibangun dari kesepakatan kelas. Bapak Ibu, sebelum kita memulai KKG, kita akan adakan kesepakatan kelas. Apa saja sudah untuk jari. Pak, nggak boleh bicara jika dokumennya usul Pak. Nah, itu dia tulis. Apalagi jangan main HP itu di silent. Ya tulis nih. Nah, jadi seperti itu termasuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang disepakati dengan bersama. Nanti akan membentuk atau menghasilkan yang namanya dengan keyakinan kelas. Ini, ya kan jadi keyakinan kelas seperti ini. Contoh anak ada keyakinan kelas ini, tidak boleh makan saat pelajaran. Ditulis. Nah, itu termasuk tadi kesepakatan kelas. Berarti jika hal-hal yang menjadi kesepakatan kelas tadi dikerjakan terus menerus, kemudian nanti akan menjadi budaya positif. Tapi sebelum menjadi budaya positif, akan menjadi keyakinan kelas dulu dengan kata-kata nanti akan kita tandai. Nah, seperti ini. Contohnya Pak begini, tentang keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Ini tentang keyakinan ya. Berdoa sebelum dan sudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti ini. Kemudian ini Bapak Ibu, prosedurnya seperti ini. Mungkin kita tambahkan dengan disiplinnya. Ya ini coba kita apa? Bercanda Pak? Bercanda Pak? Selalu dibandingkan buku
tempatnya, termasuk apa namanya? Maksudnya ini tanggung jawab. Di dalam mengganggu orang lain, menghormati tiap manusia yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah madrasah sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain dan sebagainya. Sudah ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Aku butuh jadi polisi, aku butuh jadi dokter. Seperti itu. Ini untuk kita itu, aku pengen jadi dokter, jadi nambani kuatanmu. Aku pengen jadi guru, bisa mengerti kuatanmu. Justru itu masuk adalah kita dasar manusia dan berkualitas seperti ini. Kemudian ada persekusi posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai pemantau manajer. Ini nanti kita bahas ke depannya lagi. Kemudian ini seperti ini adalah posisi manajer itu seorang guru paling ideal sebagai posisi manajer, itu sebagai pembimbing anak untuk meningkatkan motivasi intrinsipnya seperti ini. Jadi terjadi anak itu, tapi siapa terjadi, kemudian ini caranya ini seperti itu. Lanjut saja. Terakhir sebagai institusi. Ini sudah saya katakan tadi pada yang depan tadi bahwa yaitu cara penanganan anak dengan hal yang saya contohkan tadi. Pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kriteria yang sama, menanyakan keyakinan. Ini. Ya. Terima kasih. Bapak sekalian, maaf ini yang sudah ada. Saya kira cukup. Demikian pemaparan saya tentang penyampaian pemahaman tentang dunia positif sekolah. Semoga dengan sedikitnya saya sampaikan tadi ada gambaran, kemudian ada hal positif yang bisa kita ambil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.